Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadzah. Kita masih mempelajari mengubah pecahan satu ke bentuk pecahan lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi persen. Untuk itu, amati apa yang Ustadzah sampaikan supaya kalian benar-benar memahaminya. Nah, soli-solia, Ustadzah akan langsung memberikan contoh mulai dari yang termudah. Contoh yang pertama, kita akan mengubah pecahan desimal 0,4 menjadi persen. Nah, langkah yang pertama perlu soli-soliah ingat kembali pada pertemuan yang lalu bahwa untuk mengubah pecahan biasa dalam bentuk pembilang penyebut, maka kita perlu terlebih dahulu mengingat kembali, ya. 0,4 berarti per 10. Mengapa? Karena ada satu angka di belakang koma yang berarti ketika diubah menjadi pecahan biasa, satu angka berarti per 10, ya. Sehingga kita bisa menuliskan pada pembilangnya kita tinggal membawa angka 0 sama 4. Nah, karena angka 0 di depan angka 4 itu tidak digunakan, maka cukup kita bawa angka 4-nya. Karena 0,4 berarti 4. Sehingga 0,4 sama dengan 4 per 10. Langkah selanjutnya yang kita perlukan, kita ubah penyebut per 10 ini menjadi per 100. Karena persen berarti per 100. Maka 10 perlu kita kalikan dengan 10 supaya menjadi 100. Sehingga pada pembilang juga kita kalikan dengan angka yang sama yaitu angka 10. Sehingga menghasilkan 4 kali 10 sama dengan 40. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, kita sudah mendapatkan per 100 yang berarti persen. Sehingga kita hanya perlu memindahkan pembilangnya saja menjadi 40%. Nah, sehingga 0,4 pecahan desimal bisa dirubah menjadi persen sama dengan 40%. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, ini juga langkahnya sama. Saya akan memberikan contoh 1,6. Nah, ingat kembali bahwa ada satu angka di belakang koma berarti per 10. Maka kita bisa menuliskan pada pembilangnya karena ada angka 1 dan angka 6, kita tinggal memindahkan angka 1 dan angka 6 pada pembilang dan penyebutnya per 10. Nah, langkah selanjutnya seperti contoh nomor 1, kita perlu mengubah per 10 menjadi per 100. Karena persen itu berarti per 100, sehingga kita perlu mengubah penyebut per 10 menjadi 100. Ya, hampir sama dengan contoh soal nomor 1, berarti 10 dikalikan 10 supaya mendapatkan per 100. Kemudian pada pembilang juga dikalikan dengan angka yang sama yaitu 10. Yang menghasilkan 160 per 100. Nah, kita sudah mendapatkan per 100 yang berarti persen. Langkah selanjutnya kita tinggal memindah angka 160 ya ditambahkan dengan persen, 160%. Sehingga 1,6 yang berupa pecahan desimal diubah menjadi persen sama dengan 160%. Nah, soli-soliha, Ustazah sudah memberikan contoh 1 dan 2. Semoga kalian ada gambaran. Untuk selanjutnya agar semakin menambah pemahaman, Ustazah akan berikan contoh yang ketiga. 0,21. Perhatikan soli-soliha. Ada dua angka di belakang koma. Ya, ada angka 2 dan angka 1. Ada dua angka di belakang koma berarti kita bisa menuliskan penyebutnya per 100. Kalau tadi pada contoh 1 dan 2, satu angka di belakang koma, maka per 10 ya. Ini berbeda ya, karena ada dua angka di belakang koma. Penyebutnya kita menuliskan per 100.
Nah, pada pembilangnya kita bisa memindahkan angka 0, angka 2, angka 1. Nah, karena 0 di depan angka 2 ini tidak dipakai, maka cukup 21/100. Nah, kita sudah dapatkan per 100 ya, cukup. Kita tinggal memindahkan 21%. Ya, sehingga 0,21 sama dengan 21%. Kemudian, nomor 4, 1,75. Perhatikan ada 2 angka di belakang koma. Ini mirip soal nomor 3. Kita memindah ya 2 angka di belakang koma menjadi penyebut per 100. Nah, pada pembilangnya kita tinggal memindahkan angka 1, angka 7, angka 5 per 2 angka di belakang koma 100. Kita sudah dapatkan per 100 yang berarti persen. Kita cukup memindahkan angka 175 menjadi 175%. Jadi 1,75 sama dengan 175%. Nah, contoh selanjutnya, contoh kelima. 26,5. Nah, perhatikan soli-solia ada 1 angka di belakang koma. Berarti per 10. Nah, pada pembilang kita tinggal memindahkan angka 2, 6, 5 per 10 karena ada 1 angka di belakang koma. Nah, ini belum selesai soli-solia, perhatikan. Karena penyebutnya belum per 100, maka kita perlu mengubah per 10 menjadi per 100, yaitu mengalihkan 10 dengan angka 10. Ya. Nah, kemudian pembilang juga dikalikan dengan 10 karena penyebut dikalikan 10. Jadi 265 dikalikan 10 sama dengan 2650 per 100. Nah, karena kita sudah mendapatkan per 100, maka kita tinggal mengubah ya menjadi persen, yaitu 2650%, sehingga 26,5 diubah menjadi persen menjadi 2650%. Semoga sudah semakin paham ya soli-solia ya. Kemudian Ustazah akan berikan contoh yang terakhir. Contoh ke-6. Kita akan mengubah pecahan desimal 0,324 menjadi persen. Nah, langkahnya sama seperti langkah 1 sampai langkah ke-5. Hati-hati ya, karena ini langkahnya agak sedikit kompleks ya. Jadi, karena ada 3 angka di belakang koma, ini berarti penyebutnya adalah per 1000. Ya, sekali lagi karena ada 3 angka berarti per 1000. Sehingga pada pembilang kita tinggal memindah angka 0, 3, 2, 4. Karena 0 di depan angka 3 tidak dipakai, maka kita cukup 324 ya, 324 ya per 1000. Nah, soli-soliah kita belum bisa langsung mengubah ke persen. Kita harus menjadikan per 1000 menjadi per 100. Langkahnya adalah dengan membagi per 1000 dengan dibagi dengan 10. Atau kita tinggal mencoret ya, mencoret angka 0 sejumlah 1 karena dibagi 10. Nah, kemudian pada pembilang karena tidak ada yang dicoret nolnya, maka kita akan memberikan koma sebanyak 1 langkah. Ya, karena tadi pada penyebut kita mencorek atau membagi 10.
dengan mencoret angka 0 sejumlah 1, maka kita pada pembilang kita akan membubuhkan koma sebanyak 1 langkah dari kanan ke kiri. Jadi kita bergerak dari ujung belakang angka 4, bergerak ke depan dari kanan ke kiri sejumlah 1 langkah. Ya, sehingga menghasilkan 32,4 per 100. Nah, inilah yang sudah kita dapatkan per 100. Sehingga kita tinggal menuliskan 32,4%. Sehingga 0,324 diubah menjadi persen menjadi 32,4%. Nah, agar kalian tambah mengetahui satu lagi soli-solia ya. 4,213. Ya. Di belakang koma ada 3 angka, maka berarti per 1000 kita tinggal memindah angka pada pecahan desimal ke pembilang 4213. Nah, seperti pada contoh nomor 6, ya kita perlu mengubah per 1000 menjadi per 100. Langkahnya sama dengan nomor 6, kita tinggal membagi dengan 10 angka 1000 atau kita coret sejumlah 1 angka, karena membagi 10 sama dengan mencoret 1 angka 0. Kemudian pada pembilang karena tidak ada yang dicoret, maka kita memberikan ya koma sebanyak 1 langkah dari ujung belakang angka 3, bergerak 1 langkah dari kanan ke kiri, sehingga menghasilkan 421,3 per 100. Karena sudah per 100, maka kita tinggal menuliskan 421,3%. Demikian materi mengubah pecahan desimal menjadi persen yang bisa Ustazah sampaikan. Banyak-banyak berlatih agar kalian semuanya semakin memahami. Selamat mencoba, solih-solihah.